Halo pemirsa Jopos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jopos TV. Dan senang sekali, seperti biasa ada Tori Andromedia. Untuk hari ini siap banget untuk menghadirkan narasumber yang pastinya inspiratif. Apalagi sebentar lagi kita akan menyongsong yang namanya adalah Hari Guru Nasional. Guru seperti kita tahu bersama sebutannya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana pada akhirnya peran guru begitu besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tanpa mungkin ada pengakuan-pengakuan yang lebih gitu ya, tanpa ada tanda-tanda jasa tertentu. Tapi tentunya peran guru sangatlah berarti untuk kemajuan pendidikan di negara kita tercinta. Dan pastinya untuk hari ini sudah ada salah satu sosok guru yang kebetulan beliau ini juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Madiun. Pas banget ya. Jadi langsung aja kita akan ketemu sama Ibu Budi Wahyuningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Bu Budi sudah mampir-mampir ke studio kita Jopos TV untuk pada akhirnya juga membagikan banyak hal ya terkait Hari Guru Nasional yang setiap tahun kita peringati setiap tanggal 25 November ya. Iya. Ya, mungkin sebelumnya profilnya dulu Bu. Pengen tahu nih Bu Budi Wahyuningsih ini siapa sih gitu. Mungkin lahirnya kapan, kemudian mungkin riwayat pendidikan dan pada akhirnya menjadi Ketua PGRI Kota Madiun ini ceritanya seperti apa? Monggo silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Perkenalkan saya Budi Wahyuningsih. Asalnya dari Caruban. Oh, Caruban. Ya. Saya lahir tanggal 11 April 1969. Nah, kebetulan saya SD itu masuk SD ya Mas ya. Itu 7 tahun. Kemudian ke SMP, SMP 1 Mejayan itu tahun 82. Kemudian SMA tahun 85 dan masuk Universitas PGRI Madiun yang dulu namanya IKIP PGRI Madiun. Nah, itu tahun 1988. Kemudian saya lulus tahun 1993. Nah, pada saat saya menjadi mahasiswa, saya itu tidak hanya menjadi mahasiswa biasa, namun saya juga kursus. Kursusnya itu lain, Mas. Saya kan mengambil jurusan matematika. Nah, di jurusan matematika itu saya kursus rias pengantin dan potong rambut. Nah, ini unik ya berarti ya. Ada kursus lain yang Ibu Budi jalani selain menjadi pengajar gitu. Selain fokus di pendidikan maksudnya. Ya, selain menjadi mahasiswa. Jadi setelah saya lulus dari mahasiswa IKIP PGRI itu, saya menjadi perias. Jadi sebenarnya saya itu ceritanya menjadi model kakak saya waktu kursus rias pengantin. Namun saya ikut ujian dan kebetulan hasilnya yang terbaik juga. Nah, itu makanya kalau merias wajah itu saya bisa. Dulu zaman dulu waktu jadi GTT, nah itu saya untuk karnaval anak-anak itu saya yang rias, tidak mengundang tata rias dari luar. Make up artis juga berarti. ya seadanya zaman dulu bisa-bisaan aja gitu. Kemudian saya mengambil program S2 itu setelah saya menjadi guru di SMK Negeri 2 Madiun pada tahun 2021. Kemudian dan sampai sekarang masih di SMK 2 ya? Iya, masih di SMK 2, Mas. Saya kebetulan juga pengajar di sana. Guru apa? Guru matematika mulai tahun 1995. Nah, sampai sekarang. Jadi saya GTT itu lama, Mas. Zaman dulu itu pengangkatan memang lama. Kalau tesnya nggak bisa atau nggak pakai jalan belakang, jalannya dulu nggak tahu. Nah, itu pokoknya saya itu sampai tes 8 kali baru diterima. Jadi saya diangkat itu tahun 2005. 2005 menjadi guru tetap di PNS gitu ya? Ya tetap di SMK Negeri 2. Dan pada akhirnya menjadi Ketua PGRI sejak tahun
menjadi ketua PGRI mulai tahun 2020, nanti sampai tahun 2025. Oh, 5 tahunan berarti? Ya, 5 tahun. Itu melalui mekanisme pemilihan, Mas, saat itu. Jadi ada PGRI itu kan ada 6 cabang. Sebelum ada 6 cabang, adanya 5 cabang. Setelah saya menjadi ketua, ditambah 1 cabang. Nah, penasaran juga nih Bu, sama tugas dari ketua PGRI ini apa aja? Untuk menjadi ketua PGRI sebenarnya kita itu harus melaksanakan program-program yang ada di organisasi PGRI itu sendiri. Nah, utamanya ya harus melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI berdasarkan ADART. Namun di dalam pelaksanaannya, teknisnya ya seperti biasa, memimpin rapat, mengkoordinir anggota, mengadakan kolaborasi atau audiensi dengan pemerintah, pejabat terkait. Namun tak lepas dari itu, tugas dari ketua PGRI adalah ada 3 fungsi, Mas. Seperti jati dirinya, yaitu organisasi profesi, organisasi perjuangan, organisasi ketenaga kerjaan. Mengapa ada 3 di situ? Organisasi profesi, guru harus menjadi profesional. Jadi ketua PGRI pun juga harus profesional di dalam mengembangkan pendidikan yang ada di Kota Madiun ini. Harus belajar dan belajar. Nah, kemudian untuk menjadi organisasi yang perjuangan, harus memperjuangkan hak-haknya guru, memperjuangkan nasibnya guru itu seperti apa. Nah, ketenaga kerjaan ya sebagai wadah dari aspirasi anggota yang menyampaikan unek-unek permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Termasuk juga meningkatkan kompetensi guru di Kota Madiun ya, khususnya ya. Nah, kalau kita melihat guru-guru baik itu di sekolah negeri maupun swasta di Kota Madiun, ini untuk kompetensi guru-gurunya sejauh ini seperti apa, Ibu? Untuk kompetensi saya kira sudah memenuhi syarat ya, Mas. Karena apa? Kualifikasi guru yang ada di Kota Madiun itu sudah S1. Bahkan pemerintah Kota Madiun pun menuntut untuk melanjutkan ke jenjang S2. Nah, jenjang S2 ini agar guru menjadi kompeten. Agar guru menjadi lebih berwawasan luas. Agar guru bisa meningkatkan kemampuannya itu seperti itu. Nah, kualifikasi ini sudah ada di Kota Madiun itu sudah istilahnya apa ya, Mas, dibantulah untuk beasiswa guru menjadi sekolah S1, sekolah S2, ada beasiswanya, ada S3. Jadi saya kira itu sudah memenuhi baik itu para guru-guru di sekolah sekolah negeri ataupun swasta semuanya sudah cukup baik gitu ya, Bu. Yang pasti semakin menarik khususnya bagaimana pada akhirnya kita melihat para guru di Indonesia khususnya di Kota Madiun ini seperti apa mungkin kesejahteraan mereka dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Ngerepek. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan Ketua PGRI Kota Madiun, ada Ibu Budi Wahyuningsih. Masih semangat, Bu ya? Semangat. Semangat ya. Oke, Bu, saya pengen tahu juga nih sebenarnya guru-guru di Kota Madiun khususnya ya, ini ketika mereka memang sudah mengajar itu memang apakah sudah langsung menjadi anggota PGRI secara otomatis atau seperti apa? Kalau secara otomatis tidak, Mas ya. Itu hak prerogatif masing-masing guru. Jadi guru itu harus mendaftar melalui link KTA. Ya, ada linknya KTA itu dari pusat, dari PB Persatuan Pengurus Besar PGRI di Indonesia, itu ada tempatnya di Jakarta. Jadi harus melalui pendataan. Jadi mengisi NIK, menyantumkan foto, profilnya ada. Nah, itu kalau sudah masuk jadi anggota PGRI baru diverifikasi oleh admin. Jadi biar tidak ada salah penggunaan link itu. Bahkan kalau dipakai anak kecil pun
bisa kalau dulu, nah sekarang nggak bisa. Oh iya. Jadi orang-orang yang sudah nggak ada itu dimasukkan di situ itu malah jadi lucu akhirnya. Nah, sekarang nggak bisa, harus diverifikasi melalui admin dan dinyatakan aktif maupun tidak aktif. Oke, intinya tetap melakukan pendaftaran dan verifikasi dulu untuk bisa menjadi anggota PGRI gitu ya. Oke, Bu, kalau kita melihat para guru di Kota Madiun ya khususnya ya, baik itu untuk mengajar sekolah negeri maupun swasta. Kalau kita melihat kompetensinya, apakah memang kompetensi para guru ini memang juga cukup siap untuk bisa menyongsong Indonesia Emas katanya 2045, Bu? Kalau dinyatakan siap, ya harus siap. Ya. Karena apa? Guru itu harus menguasai 4 kompetensi. Oke. Nah, kompetensi apa saja? Nah, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, pedagogik itu apa? Pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran. Jadi guru harus menguasai karakteristik peserta didiknya. Jadi tidak boleh seenaknya mengajar dengan cara yang tidak menentu seperti itu. Nah, memang harus melalui perubahan-perubahan itu. Nah, kompetensi pribadian itu seperti apa? Guru menjadi teladan, menjadi pribadi yang patut dicontoh, diguguran, ditiru. Jadi sikap maupun tingkah laku maupun perkataan itu harus yang santun, yang mencerminkan karakter yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru oleh anak didik, seperti itu, pribadi yang mumpuni seperti itu. Nah, kemudian kompetensi yang ketiga apa? Kompetensi tadi apa? Profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, kompetensi sosial di situ guru harus bisa menjadi pribadi yang bermasyarakat, bisa menjadi teman yang baik di antara guru sama guru, guru dengan atasan, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya menjadi pengajar saja. Gitu jadi ya bisa menjadi teman anak didik, juga bisa menjadi tempat curhat, seperti itu juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Harus minimal harus menguasai 4 kompetensi itu. Dan melihat para guru yang ada di Kota Madiun, apakah memang juga mereka sudah cukup memenuhi persyaratan-persyaratan itu, Bu, untuk saat ini ya? Untuk saat ini saya kira sudah cukup baik, Mas. Namun memang harus perlu belajar. Belajar dan belajar. Jadi belajar untuk meningkatkan kompetensi, belajar untuk menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang mumpuni, guru yang bisa menghadapi era emas 2045 nanti. 2045. Jadi guru itu harus istilahnya mengikuti zaman transformasi digital. Nah, sekarang adaptif gitu ya. Nah, padahal oleh Bapak Menteri Profesor Abdul Mukti, nah di situ kan sekarang digalakkan 7 segmen atau 7 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi utamanya bangun pagi, sholat atau beribadah, nah seperti itu. Kemudian berolahraga, kemudian ada bermasyarakat, kemudian ada gemar belajar, gemar membaca dan sebagainya seperti itu. Jadi ada 7 yang dicanangkan oleh Bapak Menteri itu untuk pembiasaan siswa. Jadi biasa bangun pagi, biasa berolahraga, biasa beribadah. Anak-anak sekarang sudah banyak yang kurang yang seperti itu. Jadi karakter anak-anak pun juga harus dididik bersama dengan orang tua, dan orang tua pun juga harus mendampingi anaknya, tidak hanya pasrah pada guru maupun sekolahan begitu saja. Bu, kalau kita membahas tentang guru ini selalu menarik ya, bahwa beberapa waktu kemarin juga cukup banyak pemberitaan tentang guru, mulai dari positif maupun negatif, mulai dari prestasi-prestasi guru itu sendiri maupun ada beberapa case-case yang terjadi, kasus-kasus pelaporan guru lah, kemudian juga ada beberapa guru-guru kita yang mungkin haknya kurang terpenuhi, termasuk ada beberapa guru-guru yang mengajar di
sekolah-sekolah atau daerah-daerah terpencil haknya kurang seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya tantangan terbesar guru di era sekarang ini, khususnya di Kota Madiun ya, ini apa sih Bu sebenarnya? Tantangan guru terbesar yang ada di Kota Madiun saat ini sebenarnya adalah guru itu agar bisa nyaman dalam melaksanakan tugasnya, Mas. Jadi tidak diribui atau di istilahnya apa ya, diganggu oleh pihak-pihak luar. Contohnya Bu, misalnya? Misalnya kalau di dalam sekolah itu ada tata tertib, anak harus lengkap atributnya, namun ada pihak-pihak luar yang tidak terima. Ya ada juga ya? Ada. Nah, itu harus ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua, harus dibuat tata tertib itu ditandatangani bersama dan diberitahukan ke wali murid, bahkan jangan sampai itu masuk ke media. Nah, seperti itu. Kalau sudah terbawa media sudah susah mana. Untuk menjaga guru itu biar nyaman, maka guru perlu perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum saat ini sudah digalakkan oleh ketua kita, Ibu Profesor Unifa Rosidi, yang Ketua Umum PBPGRI, pusat ya? Ya, itu sudah pendekatan dengan Bapak Wakil Presiden, Bapak Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming Raka. Nah, di situ sudah menyetujui dan semoga segera terrealisasi. Nah, biar guru itu tidak ada yang mengganggu. Jadi hak-haknya guru itu biar untuk mengajar, mengajar dengan nyaman, mengajar dengan enjoy. Orang tua pasrah kalau di sekolah itu adalah anaknya guru, bukan anaknya sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada lapor-pelaporan yang sekarang ini terjadi seperti itu. Itu artinya memang salah satu tantangan yang dihadapi guru sekarang adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Itu artinya masih diusahakan untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum lebih layak. Undang-undang perlindungan hukum. Undang-undang perlindungan hukumnya masih diusahakan atau memang sudah diterapkan, walaupun memang belum diperbarui. Diperbarui ya. Karena dulu itu kita sudah ada MOU. MOU itu dengan Kapolri, dengan pihak hukum juga sudah ada, namun masih ada kejadian yang seperti sekarang. Jadi itu sangat perlu kita perbarui, kita usulkan lagi, kita sampaikan lagi kepada Bapak Presiden agar guru mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Siap. Dan pastinya kita juga mengharapkan beberapa kejadian-kejadian yang kemarin juga sempat mewarnai dunia guru pendidikan juga tidak terjadi lagi ya, khususnya berita-berita yang negatif gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya pemirsa Jawa Post TV, jadi jangan kemana-mana, masih akan seru sekali, masih dalam rangka Hari Guru Nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Ketua PGRI Kota Madiun, ada Ibu Budi Wahyuningsih. Definisi ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi yang sesungguhnya ya, guru matematika. Nah, kita nanti akan bahas sedikit tentang matematika, tapi sebelumnya masih terkait yang tadi Bu ya. Kemarin-kemarin memang ada beberapa ya pemberitaan-pemberitaan yang cukup miris terkait guru. Bagaimana pada akhirnya beberapa guru ini dilaporkan gara-gara katanya mereka bertindak cukup keras terhadap murid-muridnya. Mereka mungkin melakukan kekerasan dan lain-lain. Padahal mungkin saya tidak tahu sebenarnya ini apakah gurunya yang memang terlalu keras atau memang generasi sekarang yang sepertinya tidak bisa dikerasi gitu Bu. Saya bingung karena dulu saya sepertinya di sekolah tuh kayaknya ditegesin lah ya, pakai tindakan-tindakan tertentu tuh ya saya biasa-biasa aja gitu. Bu Budi melihat fenomena ini seperti apa sih Bu? Sebenarnya itu untuk mendidik itu ya Mas ya, memang
tidak harus keras dan tidak harus dibiarkan. Oke. Jadi harus terukur, Mas. Betul. Maka semua guru itu juga harus ada pembinaan dari Dinas Pendidikan dan mengenai seperti apa di sekolah ini, tata tertibnya, pendidikannya itu juga harus disampaikan ke orang tua. Jangan sampai orang tua itu tidak tahu bahwa misalnya kalau anak yang melanggar A, maka sanksinya adalah A kecil misalnya seperti ini. Jadi harus ada pemberitahuan seperti itu. Jangan sampai kita sama-sama kelewat batas, seolah-olah mengatur sekolahan. Orang tua seperti itu. Bahkan kejadian kemarin kan sempat mengancam. Nah, seperti itu. Bahkan sempat ada ancaman dipolisikan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya guru itu sebenarnya ingin memberikan didikan, mendidik karakteristik anak didiknya itu menjadi nggak bebas, nggak canggung. Padahal di dalam pendidikan beliau sendiri waktu kuliah itu ada cara mendidik yang benar seperti apa. Nah, itu juga sangat penting, Mas. Maka memang saat ini harus terukur ya, Mas. Harus sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan. Maka tidak boleh melampaui batas. Masing-masing harus bisa mengendalikan diri. Jadi harus bekerja sama antara guru, pemerintah, dan orang tua. Itu harus kolaborasi, Mas. Seperti itu. Mungkin bisa sedikit didetailkan begitu, Bu, penjelasan terkait batasan-batasan yang panjenengan maksud. Seperti misalnya apakah memang seorang guru boleh misalnya mukul pelan gitu di tangan gitu. Itu hal-hal seperti itu dijelaskan nggak sih di dalam aturan di perundang-undangan atau bagaimana pada akhirnya menjadi guru itu diatur sebegitu detailnya, bagaimana tidak boleh memukul pakai penggaris kah misalnya, tidak boleh membentak misalnya. Bahkan bukannya diatur di situ enggak, Mas. Itu kan secara adat jadi secara hukum, secara adat, kebiasaan seperti itu. Dan normal mungkin. Namun untuk saat ini memang enggak boleh, Mas, untuk guru itu memukul itu enggak boleh. Kalau zaman dulu enggak apa-apa. Anak telat sedikit langsung sama guru disuruh push up itu biasa. Nah, sekarang itu menjadi masalah. Bisa-bisa dilaporin. Anak saya kondisinya pas enggak baik dan ini dan sebagainya, kok disuruh push up. Nah, seperti itu. Takutnya memang ada, makanya harus ada perlindungan hukum bagi guru. Harus ada undang-undangnya yang disetujui, yang mengatur bagaimana mendidik itu menjadi lebih baik lagi. Menjadi sama-sama enaknya, Mbak. Jadi kalau orang tua itu juga pasrah. Sudah percaya dengan di sekolah, mesti anaknya menjadi lebih baik seperti itu. Maka memang harus ada pembinaan dan pemberitahuan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada orang tua. Jadi adanya komite yang bekerja sama dengan sekolah itu memang sangat perlu, Mas. Saya dulu pukul guru saya waktu SMP juga biasa-biasa aja. Kalau sekarang kayaknya beda cerita ya, kayaknya mungkin dikit-dikit bisa dilaporin dan lain-lain. Tapi ini mungkin cukup beririsan dengan pertanyaan saya berikutnya, Bu. Ini kalau kita tadi membahas terkait beberapa kasus-kasus yang terjadi guru-guru di Indonesia. Ini kemarin membahas tentang ada satu video yang cukup viral, Bu, kemarin. Bagaimana pada akhirnya video itu menampilkan para siswa yang ditanyain matematika dasar, perkalian, pembagian, pengurangan dan sebagainya. Nggak bisa, Bu. Mereka salah jawabnya. Kebanyakan mereka salah semuanya. Nah, sebenarnya apa lagi nih yang salah? Gurunya kah yang memang kurang bisa mengajarin murid-muridnya? Atau murid-muridnya generasi sekarang yang memang kurang bisa menerima pelajaran? Atau jangan-jangan kurikulumnya, Bu? Menurut saya itu tidak bisa menyalahkan satu sisi ya, Mas. Jadi tidak perlu salah menyalahkan itu, tidak perlu. Memang kita harus introspeksi ya, Mas ya. Jadi kita harus cek, harus evaluasi di mana letaknya kok terjadi seperti itu. Apa mungkin ini imbas dari COVID-19 kemarin
bahwa siswa itu harus diajar secara menyenangkan, tidak perlu ditekan untuk menghafalkan atau dan sebagainya. Nah, memang Ibu Budi melihat itu seperti apa, Bu? Kalau saya ya tidak perlu menyalahkan, Mas. Tidak perlu menyalahkan. Jadi harus introspeksi. Harus cek dan recheck masing-masing. Semuanya ya. Semuanya. Gurunya, muridnya, kurikulumnya dan seperti itu. Nah, siswa sendiri apakah juga sudah mengikuti apa yang diajarkan guru? Kadang untuk anak saat ini pun diberi PR pun banyak yang tidak mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas, saya kira itu. Bu, mungkin terakhir, ini kan juga momentumnya 25 November 2024 Hari Guru ya, dengan tema apa tadi? Guru bermutu, Indonesia maju. Guru hebat, Indonesia kuat. Nah, ini menarik bahwa pada akhirnya di Hari Guru dengan banyaknya hal-hal yang terjadi kemarin, peristiwa-peristiwa yang mewarnai dunia pendidikan, khususnya guru, ini juga bisa menjadi perhatian juga kita bersama untuk bisa evaluasi dan juga mawas diri gitu. Mungkin ada pesan-pesan kepada guru-guru khususnya di Kota Madiun di momen Hari Guru Nasional 2024 ini. Monggo, Bu. Saya kira Bapak Ibu guru yang ada di Kota Madiun tidak perlu berkecil hati menghadapi orang tua yang sangat agresif mengenai pendidikan di sekolah masing-masing ataupun dari pihak manapun yang kurang berkenan atas tindakan guru. Guru harus tetap semangat, guru harus tetap meningkatkan kompetensinya, guru harus terus belajar, dan guru harus mengikuti transformasi digital saat ini. Guru pun harus mau untuk berkompetisi, mengikuti perlombaan, mengikuti event-event yang ada di Kota Madiun. Nah, bahkan saat ini, Mas, Kota Madiun menang dalam AGP, Mas, Anugerah Guru Prima yang diadakan oleh PGRI Pusat dan mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi, maju ke tingkat nasional. Luar biasa. Ini termasuk prestasi bahwa guru di Kota Madiun juga tidak akan tinggal diam untuk menjadi guru yang hebat menghadapi era emas 2045 nanti. Jadi kita harus siap menghadapi tantangan zaman, Mas. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ibu Budi Wahyuningsih sudah hadir di Jawa Post TV dan pastinya memberikan banyak sekali insight-insight yang positif khususnya untuk para guru-guru di seluruh Indonesia, siapapun yang melihat kita, yang menonton kita, khususnya di Kota Madiun ya, bahwa pada akhirnya guru harus dituntut untuk kreatif, inovatif, adaptif, inspiratif, dan pada akhirnya guru juga memiliki kompetensi yang lebih baik lagi untuk bisa memberikan pengajaran kepada peserta didiknya dan bisa memajukan dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Itu juga Mas, diwadahi oleh PGRI, mewadahi dari unsur APKS dan SLCC. APKS itu Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis. Kemudian SLCC itu adalah Smart Learning Character Center. Jadi wadah guru untuk menyalurkan bakatnya. Mengikuti kemarin ada parade inovatif Nusantara, Guru Nusantara di seluruh Indonesia, itu ada paradenya. Itu rutin pelaksanaannya. Jadi setiap tahun itu bergilir, maka Kota Madiun pun juga akan mendapatkan giliran yang sama untuk mengikuti parade inovatif Guru Nusantara. Dan kita tunggu terus gebrakan-gebrakan yang diberikan oleh para guru-guru luar biasa di Kota Madiun. Sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Guru Nasional 2024 Ibu. Untuk dunia pendidikan juga dan untuk para guru-guru di seluruh Indonesia, selamat Hari Guru, dan pastinya terima kasih juga untuk para Bapak Ibu guru yang sudah memberikan banyak sekali pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita. Saya juga khususnya semua orang yang sudah menjadi seseorang ya, sudah menjadi sosok yang pastinya juga bisa bermanfaat untuk sekitar. Semuanya tidak lepas dari peran serta dari dunia pendidikan dan juga para guru-guru luar biasa. Selamat Hari Guru Nasional 2024. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menonton episode kali ini.
dalam rangka spesial Hari Guru Nasional 2024. Dan pastinya masih banyak sekali tokoh-tokoh dan juga narasumber hebat yang akan kita hadirkan di obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.